Hai semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis MNC Group dalam menghadapi persaingan bisnis disruptif teknologi online digital streaming. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Zikrullah Umam, Evanda Putra Pramadita, Vegi Satyawanda Silva, Gilang Gumilang, serta saya WMP Ausin Bustari. Next. Nah, untuk outline dari presentasi kami, yang pertama ada introduction, lalu literatur dan theoretical review, strategi bisnis perusahaan, serta yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Yang pertama ada introduction yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, yang pertama ada latar belakang perusahaan, di mana perusahaan yang kami akan amati adalah MNC Group. MNC Group sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Haditano Sudibyo pada tahun 1988 dan memiliki bidang usaha yang banyak. Salah satunya ada di bidang industri televisi atau media, di mana MNC Group ini memiliki 3 anak usaha. Yang pertama ada PT MNC Skyvision Tbk, PT MNC Kabel Mediacom, dan juga PT MNC OTT Network. Pada pembahasan kami akan mengkonsentrasikan pada MNC Group yang MNC Skyvision Tbk, di mana di sini ada berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Yang salah satunya ada next. Nah, ada 3 permasalahan yang akan kami angkat pada presentasi kali ini. Yang pertama ada munculnya pesaing besar. Nah, munculnya pesaing besar ini bisa diambil pada waktu pertama kali Indovision diluncurkan, di mana pada saat itu Indonesia mulai merambah pasar untuk TV berlangganan, dan Indovision dikeluarkan oleh PT MNC Skyvision ini untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Namun munculnya pesaing besar dari luar negeri dan juga dalam negeri mengancam Indovision sebagai market leader. Namun ada beberapa masalah lagi yang harus dihadapi pada akhir tahun 2013. Posisi market leader dari Indovision ini lepas dikarenakan salah satu kompetitor, bisa kita sebut PT Telkom, mengeluarkan paket bundling di mana konsumen bisa mendapatkan paket berlangganan TV sekaligus paket berlangganan internet, sehingga ini membuat Indovision mengalami penurunan pelanggan. Namun ada beberapa solusi yang diberikan oleh PT MNC Skyvision ini dalam menghadapi masalah ini yang akan dibahas juga pada presentasi kali ini. Nah, yang ketiga ada perkembangan pesat segmen bisnis OTT. Nah, perkembangan pesat segmen bisnis OTT ini baru dimulai pada akhir tahun 2018 kemarin, di mana Indonesia sudah mulai dirambah oleh bisnis OTT dari luar negeri. Kita sebut saja Netflix dan juga HBO, dan hal ini akan mempengaruhi performa PT MNC Vision dalam memenuhi atau dalam mendominasi pasar. Dalam presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana strategi marketing atau strategi pemasaran yang akan digunakan, dan serta solusi-solusi yang akan diberikan, serta untuk bagaimana cara PT MNC Skyvision ini dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, langsung saja untuk pembahasannya akan langsung dijelaskan oleh Saudara Gilang. Terima kasih. Saya Gilang akan menjelaskan tentang apa saja literatur dan theoretical review yang kita gunakan dalam pembahasan kali ini, terutama pada pembahasan media industri, yaitu MNC Group. Kita menggunakan beberapa literatur yang kita ambil, yaitu dari buku Business Foundation and Changing World oleh Farrell, lalu juga beberapa sumber lainnya yang sekiranya relevan. Pada buku Farrell tersebut, kita juga mengambil tentang pembahasan tentang market orientation dan market segmentation yang sekiranya bisa digunakan untuk menjadi landasan dalam pembahasan. Lalu selanjutnya tentang strategi bisnis, yaitu tentang penetapan harga produk dan juga adanya rebranding produk. Itu kita ambil dari beberapa literatur lainnya. Salah satunya adalah dari beberapa penulisan yang ada di jurnal-jurnal di internet. Oke,
Pada pembahasan pertama, kita akan membahas literatur tentang market orientation. Ya, market orientation ini itu suatu produksi yang efisien dan promosi ekstensif tidak menjamin suatu penjualan yang bagus. Sehingga perusahaan menyadari bahwa mereka harus terlebih dahulu menentukan apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, kondisi-kondisi yang memaksa pelanggan untuk menggunakan produk-produk tertentu sehingga produk kita itu dicari oleh pelanggan. Nah, daripada membuat produk terlebih dahulu dan kemudian mencoba membujuk pelanggan, lebih baik untuk melakukan kita mengumpulkan informasi dulu apa sih kebutuhan pelanggan, lalu setelah informasi tersebut didapat, lalu informasi tersebut diberikan ke seluruh perusahaan sehingga kita tahu kira-kira melalui keputusan yang diambil dalam rapat, kita tahu nanti arah segmentasinya, pasarnya mau kemana gitu. Jadi kita tahu produk yang sekiranya dibutuhkan pelanggan sehingga nanti pelanggan akan mau membeli produk kita dan juga bisa membangun hubungan yang jangka panjang, tidak hanya semata-mata hubungan sesaat saja. Lalu dalam membangun hubungan jangka panjang juga dan juga kepuasan pelanggan yang lebih efisien, kita juga membutuhkan, selain itu kita membutuhkan biaya yang lebih murah untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau bahkan meningkatkan market share kita di pasar. Sehingga kita juga bisa menambah pelanggan-pelanggan baru yang belum mengetahui produk-produk kita. Sebagian besar kesuksesan perusahaan tergantung pada peningkatan jumlah bisnis yang berulang-ulang. Oleh karena itu, membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan adalah kunci. Dari market orientation ini, perusahaan berusaha untuk menciptakan kepuasan dari sisi kebutuhan pelanggannya, sehingga menuntut perusahaan untuk terus melakukan sinergi dan layanan yang baik, sehingga nantinya ke depannya akan meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kedua adalah tentang market segmentasi. Market segmentasi itu adalah produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu harus dapat menjangkau berbagai macam kelas. Jadi tidak hanya salah satu kelas saja, kelas menengah ke atas saja atau menengah ke bawah saja, tapi juga kita memastikan bahwa produk-produk kita bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan juga dapat membuat segmentasi pasar. Dasar untuk melakukan segmentasi pasar dapat diambil dari beberapa variabel seperti demografik, geografik, psikografik, dan juga behavior. Mengetahui segmentasi pasar untuk produk yang diproduksi merupakan kunci, sama seperti market orientasi tadi. Dan dengan menggunakan segmentasi pasar, kita juga dapat mengetahui sasaran konsumen yang kita inginkan. Selain itu, dengan menggunakan segmentasi, kita akan lebih mudah untuk menentukan strategi pemasaran yang akan kita gunakan. Dalam segmentasi, ini kita sendiri akan memunculkan hal-hal yang dapat memancing keinginan atau kebutuhan pasar itu sendiri. Jadi, seandainya kita mau masuk ke pasar di menengah ke bawah, kita harus tahu kira-kira konsumen menengah ke bawah itu apakah mereka lebih melihat sisi harga saja atau juga menekankan sisi kualitas. Dan pasti berbeda dengan sisi kalangan menengah ke atas yang pasti menginginkan kualitas yang lebih baik, walaupun harganya nanti yang dibayarkan akan sedikit lebih mahal. Oke, itu sekilas tentang market segmentasi. Jadi perusahaan MNC ini nanti akan kita bahas bahwa dia memilih untuk masuk ke semua segmen pasar dengan membuat beberapa produk-produk segmentasi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya kalangan menengah ke atas, tapi sampai menengah ke bawah juga. Lalu yang ketiga adalah tentang produk rebranding.
Rebranding adalah proses mengubah citra perusahaan dan suatu organisasi sehingga strategi pasar ini itu untuk memberikan nama baru atau simbol atau perubahan-perubahan desain atau merek yang sudah mapan. Kemudian gagasan di balik rebranding ini adalah untuk menciptakan identitas yang berbeda untuk suatu merek. Jadi berbeda dengan para pesaingnya sehingga bisa menimbulkan bisa menimbulkan competitive advantage tersendiri. Jadi kalau produk kita sudah baik di pasar, sudah dikenal, sehingga kita kita nantinya akan menguasai pasar, sehingga nanti dengan branding yang bagus tentunya untuk pesaing akan sangat sulit untuk masuk ke pasar. Lalu kemudian ada beberapa alasan bagi perusahaan, adalah faktor menunjuk adalah tentang terhubung dengan pelanggan. Rebranding baik untuk bisnis, tetapi pada saat yang sama mungkin berisiko. Selalu ada kemungkinan bahwa konsumen tidak menyukai untuk merek yang baru. Ada dua jenis rebranding, yaitu rebranding dan rebranding reaktif. Pengubahan nama secara proaktif dilakukan ketika sebuah perusahaan mengakui bahwa ada peluang untuk tumbuh atau berinovasi, memasuki bisnis atau pelanggan yang baru. Dan yang kedua, rebranding reaktif adalah dilakukan dalam situasi ketika merek yang sudah ada dihentikan atau diubah. Kemungkinan alasan untuk tindakan seperti itu adalah biasanya merger dan akuisisi, masalah hukum, atau ada publisitas negatif seperti penipuan yang bertujuan untuk mengalahkan pesaing atau membuat ceruk pasar sendiri. Yang keempat adalah tentang force in the global environment. Jadi seperti yang kita sudah pernah baca atau pelajari bahwa dalam lingkungan bisnis itu terdapat beberapa kekuatan atau masalah yang bakal kita hadapi ke depan dan harus punya strategi dalam menghadapinya, yaitu kalau di lingkungan kerja sendiri ada masalah yang harus kita hadapi, yaitu kompetitor, distributor, supplier, dan customer, itu harus kita pikirkan. Selain itu, di luar organisasi, di lingkungan usaha pada umumnya, kita akan menghadapi tantangan-tantangan seperti teknologi, sosial kultur, demografi, politik dan hukum, serta juga ekonomi. Pada pembahasan nanti kita akan bahas tentang bagaimana perusahaan menghadapi pesaing, kompetitor, dan juga bagaimana perusahaan menghadapi perubahan teknologi yang ada saat ini. Oke, yang kelima yaitu tentang product development process. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu produk baru itu diciptakan atau di rebranding ulang, yaitu dengan kita membuat strategi khusus dalam membuat suatu produk, yaitu kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan sesuai teori, yaitu adanya kita harus pertama membangun ide dalam membangun produk itu bisa didapatkan dari mana saja, bisa dari dalam internal, bisa juga dari luar perusahaan eksternal, atau bahkan dari konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan perusahaan. Lalu atau mungkin juga bisa dari para pesaing seperti yang terjadi di MNC Group ini, bahwa ide yang muncul untuk membuat produk bundling itu sudah didapat dari apa yang sudah dilakukan oleh pesaing sebelumnya, yaitu IndiHome dan juga First Media. Jadi MNC ini nanti akan dibahas, yaitu dia melakukan strategi mengikuti apa yang diinginkan pasar, sehingga dia membuat produk bundling juga yang dapat yang sebelumnya mungkin Indovision hanya merupakan TV buyer, lalu melakukan beberapa merger dan akuisisi sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa saling menunjang atau terintegrasi, yaitu tidak hanya TV berbayar saja sekarang, tapi juga nanti akan ditambah layanan internet provider. Jadi setelah mendapatkan ide, kita menyeleksi ide-ide mana yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian juga kita harus analisis bisnis yang tadi, kompetitornya seperti apa, peluang kita seperti apa, konsentrasi pasarnya seperti apa. Lalu setelah menganalisis bisnis, kita bangun produknya, lalu kita coba pemasarannya, dan terakhir adalah kita luncurkan produknya. Ya, sekian dari saya untuk pembahasan tentang literatur review. Selanjutnya tentang
strategi bisnis dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan oleh Saudara Wempi dan literatur review yang telah dijelaskan Saudara Gilang, pada bagian pembahasan kita akan mencoba menjelaskan MNC Group dilihat dari sisi strategi bisnis perusahaan yang terdiri dari 5 bagian, di mana 2 diantaranya akan saya jelaskan, yaitu produk rebranding dan company restructuring dan sinergitas antar produk. Produk rebranding dan company restructuring menjadi market leader sedikit banyak menyebabkan MNC Group lengah sehingga dominasinya dikikis oleh pesaing melalui produk bundling internet dan TV berbayar, di mana pada saat itu MNC Group belum memiliki produk tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pelanggan yang pada 2014 sekitar 2,5 juta pelanggan menjadi 2,43 juta pelanggan pada 2015. Hal tersebut direspon oleh MNC dengan membentuk perusahaan baru. Melalui strategi merger dan akuisisi dari beberapa anak perusahaan MNC Group yang nantinya berfokus pada bidang TV berbayar, broadband internet, layanan streaming yang bernama PT MNC Vision Network yang dahulu bernama PT Sky Vision Network, di mana PT MNC Vision Network memiliki 4 anak perusahaan, yaitu MNC Sky Vision, PT MNC Kabel Mediacom, PT OTT Network, dan PT Nusantara Vision. Dari hasil strategi merger dan akuisisi PT MNC Vision Network memunculkan rebranding produk dari produk lama mereka yang bernama Indovision menjadi MNC Vision dan menerbitkan produk baru bernama MNC Play, MNC Now, dan MNC Vision Plus. Setelah melakukan rebranding dan company restructuring, terdapat strategi sinergitas antar produk yang dimiliki oleh MNC Group. Next. Sinergitas antar produk melalui MNC Sky Vision yang pada dasarnya berfokus pada layanan TV berbayar dan MNC Play yang berfokus pada layanan internet fiber optik melakukan sinergitas antar produk yang mereka miliki. Di antara sinergitas itu adalah paket MNC Play di mana pelanggan dapat bebas pilih kecepatan internet sesuai dengan kebutuhannya, yaitu mulai dari 10 Mbps hingga 70 Mbps, di mana setiap kecepatan internet yang dipilih sudah termasuk 33 channel TV premium, 15 channel TV berkualitas high definition atau HD, 19 channel free dan internasional dan 23 channel TV lokal. Nah, sinergitas ini tidak hanya terjadi pada MNC Play dan MNC Vision, tapi satu lagi, yaitu ada dukungan dari MNC Now, di mana MNC Now yaitu merupakan aplikasi mobile yang mendukung para pelanggan dari MNC Vision dan MNC Play untuk menikmati layanan sinergitas antara MNC Vision dan MNC Play Plus agar mereka dapat mengaksesnya melalui smartphone. Nah, sekiranya demikianlah sinergitas antar produk dan company restructuring yang dilakukan oleh MNC Group untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Peggy. Melanjutkan penjelasan dari Saudara Umam tentang strategi bisnis perusahaan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi produk. Nah, di mana produk-produk dari MNC Sky Vision ini memiliki segmentasi pasar sendiri-sendiri.
Yang pertama MNC Vision. MNC Vision ini menawarkan channel premium dengan jumlah 138 channel yang unik dan lengkap dari berbagai genre, seperti genre movie, sport, dokumenter, musik, dan lain-lain, dengan kualitas gambar yang sangat bagus. Namun harga yang ditawarkan oleh MNC Vision ini cukup mahal bagi middle to low class. Nah, untuk mengisi market pasar yang tidak dapat dijangkau oleh MNC Vision, MNC Sky Vision kemudian mengakuisisi K-Vision dengan tujuan untuk menjangkau segmentasi pasar yang belum terpenuhi tersebut. K-Vision sendiri menawarkan kualitas tayangan yang terbatas, namun masih bervariasi terutama dalam saluran olahraga dan film. Selanjutnya MNC Play. MNC Play sendiri menawarkan layanan internet fiber optik sampai 200 Mbps untuk layanan paket internet rumah. Paket internet MNC Play sendiri terpisah antara paket residental, paket SUHO, dan paket corporate. Paket residental diperuntukkan untuk konsumen yang hanya menginginkan berlangganan internet saja dengan berbagai jenis kecepatan. Paket SUHO menawarkan paket bundling di mana konsumen berlangganan internet serta TV berlangganan MNC Vision. Sedangkan paket corporate diperuntukkan untuk konsumen yang menggunakan layanan MNC Play untuk di kantor, yang sudah mencakup dengan layanan berlangganan internet serta MNC Vision. Dan yang terakhir untuk MNC Now, sendiri bergerak pada layanan streaming digital melalui jaringan internet. MNC Now memiliki competitive advantage melalui market captive yang diperoleh dari para pelanggan MNC Vision dan MNC Play, di mana aplikasi MNC Now sendiri dapat diakses secara gratis oleh pelanggan yang telah berlangganan MNC Vision dan MNC Play terlebih dahulu. Namun, aplikasi MNC Now juga dapat diakses oleh pelanggan baru yang tidak berlangganan MNC Vision dan MNC Play dengan menggunakan biaya langganan harian, mingguan, bulanan, atau per 3 bulan. Next. Selanjutnya, penetrasi pasar baru segmen OTT atau over the top. Untuk menambah daya tarik pasar sebagai salah satu usaha untuk kembali menjadi market leader dari industri media, MNC Vision tidak hanya berhenti pada rebranding, sinergitas produk, dan juga segmentasi produk untuk memuaskan pelanggannya. Namun MNC Sky Vision juga menambah satu hal yang terbilang baru dalam industri media di Indonesia, yaitu OTT atau over the top. OTT sendiri adalah layanan yang menyediakan produknya melalui internet yang tidak dibatasi oleh media distribusinya. Maksudnya di sini yaitu media distribusi berupa sambungan kabel dan atau nirkabel. Layanan OTT tidak terbatas pada layanan streaming saja, namun juga menawarkan fitur free call dan video call yang disediakan oleh platform chatting seperti Line dan WhatsApp, serta layanan video conference yang disediakan oleh Skype. Hal ini merupakan salah satu respon dari Sky Vision terhadap keinginan pasar, atau dalam istilah strategi marketing disebut dengan pull strategi, di mana produsen mengikuti ke arah mana pasar yang konsumennya inginkan. Dalam hal ini konsumen tertarik pada layanan TV berlangganan mulai sedikit banyak berpindah dari TV ke perangkat mobile mereka, sehingga MNC Sky Vision sebagai produsen melakukan pull strategi melalui layanan OTT sehingga lebih dekat dengan pelanggannya. Selanjutnya adalah akuisisi perusahaan pesaing, di mana strategi bisnis lain yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan akuisisi perusahaan pesaingnya. Dalam kasus MNC Group atau MNC Sky Vision ini, pesaing yang akan diakuisisi ialah PT Link Net Tbk dengan produknya yaitu First Media. Akibat akuisisi ini, maka perusahaan menguasai pangsa pasar TV berlangganan dan internet broadband sebesar lebih dari 50%. Strategi ini dijalankan dengan tujuan perusahaan yaitu menjadi market leader dalam bisnis media dan internet broadband, sehingga pemain besar untuk TV berlangganan dan internet broadband terbesar saat ini hanya menyisakan Telkom Group dengan produk IndiHome-nya. Mungkin sekian dari strategi bisnis perusahaan.
Selanjutnya tentang kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Saudara Evan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah tadi apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, kesimpulannya yang pertama, dengan adanya strategi yang dilakukan oleh MNC Group, itu mereka mampu kembali menjadi market leader, di mana sebelum-sebelumnya sempat diambil alih oleh pesaingnya, namun sekarang MNC Group kembali menjadi market leadernya. Kemudian dari segi pendapatan profitabilitas, MNC Group ini mereka mengalami kenaikan. Jadi misal kita ambil dari 2016, dia pendapatannya 3 triliun, kemudian di 2018 itu pendapatan dia 3,2 triliun, bisa ya sekitar 3,2 triliun. Kemudian next Mas, itu data profitabilitasnya. Kemudian dari selanjutnya ini bisa dilihat kontribusi dari produk mana yang memberikan keuntungan terbanyak di MNC Group sendiri. Jadi platform atau broadband dari MNC Play atau MNC Now itu memberikan pendapatan yang cukup signifikan. Jadi setiap tahunnya itu meningkat. Seperti itu. Kemudian saran dari kelompok kami, bisa di next. Ya, dengan adanya broadband tadi, di mana meningkatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut, namun produk tersebut kurang ditunjang dengan fasilitas internet yang diberikan oleh MNC sendiri, karena jangkauan internet MNC belum terlalu luas seperti pesaing yang lain. Jadi saran dari kelompok kami, mungkin MNC bisa fokus untuk pengembangan jaringan dari internet providernya sendiri sehingga bisa dijangkau sampai di masyarakat pelosok, sehingga yang menggunakan aplikasi MNC Now itu dapat bertambah. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan produk dari pesaing atau produk dari rekanan, di mana dia bisa bertukar konten untuk di-share seperti di luar negeri. Kemudian persaingan dengan kompetitor yang menawarkan produk dengan harga lebih murah. Jadi saran dari kelompok kami, bagaimana caranya MNC ini bisa tetap bersaing dengan cara menurunkan harga sehingga konsumennya itu tidak lari. Ya, sekian presentasi kasus MNC Group dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.